Kiamat masih lama nggak? Kiamat sudah dekat dengan utusnya Nabi Muhammad, karena antara Nabi Muhammad dan kiamat udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada Nabi lagi. Tapi waktunya belum ditentukan, hanya diberitahukan tanda-tanda kecil. Kalau ada yang bilang sebentar lagi, maka tahun sekian, bulan sekian, nggak ada. Kita ada tanda-tanda hari kiamat kecil, masih ada banyak tanda hari kiamat kecil belum muncul sampai sekarang. Contoh seperti hancurnya Ka'bah, ya. Kok Ka'bah bisa hancur? Iya, hancur karena mereka akan mengeluarkan harta di bawah Ka'bah. Apa itu? Ada harta simpanan di bawah Ka'bah. Nabi SAW menjelaskan akan dihancurkan Ka'bah oleh orang namanya Dzu As-Suwaiqatain, orang dari Ethiopia Habasyah. Dia akan hancurkan Ka'bah. Maka pada saat itu menuju udah akhir tanda hari kiamat kecil ini, terakhir munculnya Imam Mahdi. Habis muncul Imam Mahdi, turun Dajjal. Munculnya Dajjal dari Asfahan, Iran. Habis itu turunnya Nabi Isa. Kan dia keliling 40 hari di bumi, menyesatkan banyak orang, dia mengatakan aku adalah Rabb dan lain sebagainya. Banyak yang beriman kepada dia, ya. Nanti kan ada tanda-tanda sebelum muncul Dajjal juga. Nanti turunnya Nabi Isa di Damaskus, di Suriah, di Menara Putih, ada di situ, masih ada di sebelah pasar, dekat pasar. Nanti Nabi Isa turun di situ, dia akan membunuh Dajjal di pintu Lud di Baitul Maqdis. Dia akan melihat Nabi Isa akan meleleh langsung sendiri. Kan Nabi Isa waktu diangkat ke langit, umur beliau sekitar 30 sampai 33 tahun. Pada saat itu belum menikah. Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal. Kemudian pada saat itu Nabi Isa ingin membunuh Ya'juj Ma'juj, nggak sanggup. Maka Allah bilang bahwa orang-orang beriman ke Gunung Tur, Bukit Tur. Nanti aku yang ngatasin Ya'juj Ma'juj. Allah kirimkan ulat ke leher mereka, memakan mereka, leher mereka, di waktu yang sama mereka mati, jadi bangkai. Dan Ya'juj Ma'juj itu manusia biasa kayak kita. Tapi Imam Mahdi manusia juga? Imam Mahdi keturunan Rasulullah SAW. Dajjal manusia juga? Dajjal manusia, tapi diberikan kelebihan oleh Allah sehingga memerintahkan langit menurunkan hujan, bumi untuk mengeluarkan tumbuhan, menjadi fitnah terbesar. Maka Nabi bersabda, tidak ada fitnah lebih besar daripada antara ciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat melainkan fitnah Dajjal, karena dia mengaku Rabb alam semesta. Dan dia mata sebelah buta, dia pendek, bengkok kakinya, berkulit putih, rambutnya keriting, dan di antara dua matanya itu tertulis kafir atau kafara. Dibaca oleh orang yang bisa baca atau buta huruf. Yang penting dia punya iman. Dia beriman kepada Allah, bertakwa, dia bisa membaca sendiri. Dan dia tidak punya keturunan, karena Dajjal satu aja udah repot. Bagaimana dia punya keturunan? Ya. Belum ada Dajjal sekarang. Dia ada di tengah lautan. Kan ada hadis dari Rasulullah, dia diikat di tengah lautan. Kan ada seorang sahabat yang pernah ketemu, namanya Tamimud Dari, pernah jumpa dengan Dajjal. Kemudian dia lihat Dajjal itu diikat dengan rantai tangan dan kakinya. Dia melihat ciptaan yang besar sekali. Akhirnya dia bertanya, kamu siapa? Loh, kalian ini siapa? Kok bisa sampai ke saya di sini, di tengah lautan, di pulau? Kata mereka, kami naik ke perahu di laut, kemudian terombang-ambing di bawah ombak sampai ke mereka terdampar ke salah satu pulau. Kemudian mereka berjumpa. Itu hadis dalam Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais. Kemudian dia bercerita, saya mau nanya, apakah Nabi Arab itu udah muncul? Udah, lebih bagus kalian ikutin. Yang kedua, mata air Zuhar, masih ada airnya? Ada. Nanti suatu waktu akan kering. Danau Tabariyah, masih ada airnya? Ada. Nanti suatu waktu akan kering. Pohon kurma Baisan, itu semua ada di sekitar negeri Syam. Ya, akhirnya nanti dia bilang, nanti suatu waktu pohon itu tidak akan berbuah. Kata dia, pada saat itu baru saya akan muncul, kata Dajjal. Dia muncul dari Asfahan, diikuti 70.000 orang Yahudi yang menggunakan toilasan. Toilasan itu sorban yang digunakan orang-orang Yahudi yang biasa di tembok burak, yang lagi meratap gitu kan, yang mereka sebut tembok ratapan. Padahal itu tembok burak. Itu mereka, itu ciri-ciri mereka yang akan pengikut Dajjal. Dan habis itu Ya'juj Ma'juj muncul, akan dibunuh oleh Allah SWT. Kemudian Nabi Isa turun ke muka bumi bersama Imam Mahdi, terjadi kemakmuran bertahun-tahun. Kemudian Nabi Isa meninggal dan Nabi Isa akan dikubur di sebelah makam Rasulullah, dikatakan demikian. Ada di situ tempat kosong, di situ ada kuburnya Nabi Isa AS. Kemudian terjadi peristiwa-peristiwa berikutnya atau kejadian-kejadian berikutnya pada saat muncul terbitnya matahari dari barat. Ya, sudah tidak ada Allah menerima taubat hamba manapun. Sudah tutup pintu taubat, selesai. Dan kemudian terjadi kiamat, Allah ganti langit dengan langit baru, bumi dengan bumi baru. Kemudian kita dihidupkan kembali dari ajbud dzam. Itu tulang yang ada di paling bawah tuh, kecil sekali. Itu dari situ kita diciptakan kembali. Jadi tulang belulang itu hancur, ya, kecuali tulang belakang manusia. Ya, ekor manusia ini tulang ekor. Tulang ekor, namanya ajbud dzam. Kecil, ajbud dzam. Ajbud dzam itu bahasa Arabnya, artinya tulang yang ada di ekor kita paling bawah.
Itu dari situ kita diciptakan kembali. Kalau orang bagaimana diciptakan dari situ? Lah, kamu dulu belum ada sama sekali. Dari sperma aja kamu bisa diciptakan. Jelas? Maka ada perubahan dalam alam semesta. Jangan diukur dengan waktu sekarang. Maaf. Antum pada saat lagi sehat, makan semua makanan makan, benar nggak? Tapi pada saat sakit, semua makanan dimakan nggak? Ada perubahan, benar kan? Allahu a'lam. Itu kita mimpi basah gimana? Siang hari. Menunda-nunda buka puasa karena nunggu disuruh sama Besti gimana? Doa buka puasa itu menjadi perselisihan. Kenapa? Karena ada